mungkin teman-teman bisa untuk melanjutkan ya pengerjaan PBL-nya kalau ada yang perlu dikerjakan. Karena memang mengingat CPL-nya juga cukup banyak ya, walaupun cukup banyak tapi saya tidak mewajibkan semuanya tercapai ya, karena memang tidak semua data itu ada di perusahaan PBL Temeleman. Oke, jadi silakan nanti ambil saja data yang sekiranya ada gitu ya. Misalnya di tempat PBL Temeleman tidak ada data digital marketingnya, mereka tidak menggunakan platform khusus CLM ya. Berarti kita tidak perlu membahas di situ ya, di bagian pembahasan itu tidak perlu. Mungkin kita sarankan di bagian saran ya, kita sarankan mereka untuk punya platform khusus CRM ya, supaya apa? Supaya mereka bisa mengelola pelanggannya dengan lebih baik gitu ya. Oke, mungkin kita langsung saja materinya. Kita akan mulai ya untuk materi terkait e-commerce ini. Oke. Oke, jadi pagi ini kita akan bahas tentang definisi ataupun evolusi sejarah transformasi bisnis di era digital. Ya, sebenarnya topik besarnya itu adalah transformasi bisnis di era digital, yang mana kita akan membahas tentang khusus bagian e-commerce ya. Jadi kita akan menjelajahi perjalanan revolusi perdagangan elektronik dan dampaknya terhadap landscape bisnis Indonesia dan dunia. Oke, oke ya. Kita mulai ya. Itu pertama kita akan membahas tentang e-commerce ya. E-commerce itu apa? Sebenarnya mungkin teman-teman sudah tahu ya e-commerce itu. Mungkin sudah ada yang pernah melakukan transaksi menggunakan e-commerce ataupun pernah mencari produk, memesan produk ya, dan melakukan eh, jual beli ya dengan e-commerce ini. Oke, tetapi kita akan pahami ya, karena di dalam teori ya tentunya kita akan bahas tentang definisi. Oke, jadi definisi dari e-commerce itu adalah aktivitas jual beli barang dan jasa melalui internet yang melibatkan berbagai model bisnis digital yang mengubah cara kita bertransaksi. Jadi apapun itu transaksi yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan, baik itu jual beli ya barang ataupun jasa yang mana melalui internet itu dikatakan dengan e-commerce. Tetapi sebenarnya ya e-commerce itu sudah ada dari tahun 1900-an ya. Ya, mungkin di awal tahun 1980, 79 itu ada namanya belanja online, konsep belanja ya, tetapi di sini konsep belanjanya itu sebenarnya melalui media televisi dan juga saluran telepon. Oke, biasanya ini ada di negara-negara maju ya, negara-negara seperti Amerika ya, Inggris misalnya ya, Jepang itu mereka sudah punya yang namanya konsep belanja. Ya, mungkin belum ada istilahnya internet ya di tahun itu. Adapun internet masih pengembangan. Tetapi di tahun ini ya biasanya akan ada iklan ya terkait produk dan ada nomor telepon yang bisa langsung dihubungi. Sehingga kalau orang-orang tertarik untuk membeli produk, maka mereka bisa saja langsung menelpon di kontak yang sudah tertera di iklan televisinya. Jadi lewat televisi dan juga saluran telepon yang ada di rumah gitu ya. Oke, jadi belum ada smartphone ya. Jadi yang masih ada di sini adalah saluran telepon. Oke, jadi inilah inovasi yang membuka era baru perdagangan. Mungkin perdagangan yang awalnya tradisional ya. Kalau kita belanja pasti ke toko gitu ya. Melihat produk di toko baru kita langsung beli misalnya. Tetapi pada tahun itu sudah terjadi konsep belanja secara online ya, tetapi walaupun memang tidak menggunakan media internet. Ya, dengan saluran telepon mereka bisa berjualan jarak jauh ya, nantinya akan dipesan ya menggunakan ya pembayarannya apakah menggunakan pos dan sebagainya ya. Tentunya inilah yang disebut dengan pelopor konsep belanja yang ada di negara-negara yang mungkin sudah maju ya di saat itu. Oke, jadi e-commerce itu juga punya bentuk dan jenis ya. Jadi teman-teman mungkin bisa pahami bentuk-bentuk dari e-commerce ini ya ataupun jenis-jenis dari e-commerce itu.
Ya, jadi apa saja jenisnya, yaitu B2C, B2B, C2C, dan D2C. Oke, jadi ada istilahnya adalah B2B, B2C ya, business to consumer, yaitu bisnis langsung kepada konsumen. Jadi kalau ada tokonya, perusahaannya, tokonya tersebut langsung menjual barang ke konsumen. Jadi contohnya apa? Contohnya Tokopedia dan Shopee. Ya mungkin teman-teman sharing ya untuk berbelanja di Shopee itu salah satu bentuk e-commerce yang mana jenisnya adalah B2C. Oke, jadi di Shopee itu ada toko-toko yang mungkin sudah menjual produk-produk ya. Jadi berbagai toko itu ada di platform Shopee tersebut. Jadi dari toko itu langsung menjual barangnya ke konsumen. Jadi dari tangan toko ke konsumen, maka itu disebut dengan B2C. Selanjutnya ada namanya jenisnya itu istilahnya adalah B2B, business to business, yaitu ya sesama toko ya. Jadi antar toko gitu ya, ataupun kalau kita bicara tentang bisnis, mereka beli lagi ya di tempat lain, nanti akan dijual lagi ke konsumen. Jadi dari bisnis ke bisnis itu ada platformnya yaitu Ralali ya, Indo Trading. Itu salah satu bentuk platform B2B. Selanjutnya ada juga istilah C2C. Oke, jadi customer to customer ya. Jadi konsumen ke konsumen, yang mana biasanya ini ada di OLX gitu ya. Jadi kalau kita punya barang dan barang akan kita jual, ya barang ini mungkin kita ingin cepat laku ya. Jadi kita pasarkan di OLX. Nanti kita sebagai konsumen ya menjual barang juga ke konsumen lainnya. Oke. Jadi itulah yang disebut dengan C2C. Dan terakhir jenisnya yaitu D2C, yaitu langsung ke konsumen. Jadi dari brand langsung ke konsumen tanpa adanya distribusi. Ya, misalnya kalau kita bicara tentang brand misalnya ya Coca-Cola. Coca-Cola itu menjual produknya ya ke toko ya ataupun retail. Mereka memasarkan dari retail itu didistribusikan lagi ya di toko grosir didistribusikan lagi ke toko-toko kecil ya seperti toko kelontong dan sebagainya. Nanti baru di sana konsumen membeli gitu ya. Jadi ada proses yang dilewati ya. Jadi itu bukan namanya D2C. Tapi kalau D2C itu brand tadi ya langsung menjual kepada konsumennya. Oke, sebenarnya sudah banyak ya untuk D2C ini ya salah satunya seperti kalau kita bicara tentang website ya toko-toko yang brand-brand yang sudah punya website langsung untuk menjual produknya itu mereka sudah menerapkan D2C dan itu adalah salah satu bentuk dari e-commerce. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke sejarah dan evolusi dari e-commerce itu. Jadi sebenarnya tadi ya kita bicara tentang tahun-tahun yang sebelum masuknya internet itu mereka menggunakan telepon dan media televisi. Oke, jadi sejarah dan evolusi e-commerce yang sudah dikatakan online itu ya dimulai pada tahun 1994. Oke, yaitu penjualan CD ya yang dilakukan secara online di Amerika Serikat yang menandai era baru perdagangan digital. Oke, ini sudah ada internet ya. Jadi cuma adanya di Amerika munculnya ya. Jadi mulai fenomenanya mulai ada di Amerika yang menandai era baru perdagangan yang dilakukan secara digital. Oke, selanjutnya sejarahnya ya, itu pada akhir tahun 1990-an. Oke, jadi ada terjadi ledakan ya, .com ataupun lahirnya ya website ataupun platform khusus ya seperti Amazon dan eBay ya sebagai raksasa e-commerce yang mungkin sampai sekarang juga masih menjadi raksasa ya. Tapi itulah pelopor dari adanya e-commerce ya, toko-toko khusus ataupun platform khusus dari e-commerce.
serta adanya PayPal ya sebagai pionir pembayaran digital yang mengubah landscape transaksi online. Jadi munculnya PayPal, alat bantu pembayaran digital yang mungkin bisa dikoneksikan ya ataupun digabungkan dengan Amazon ya. Jadi nanti kalau orang-orang akan belanja di Amazon, mereka bisa bayar pakai PayPal tersebut. Oke, jadi ini era di mana perkembangan dari e-commerce itu di akhir tahun 1990-an. Oke, kita masuk ke tahun 2000 sampai 2010, maka terjadi lagi perkembangan ataupun evolusi dari e-commerce ini, yaitu adanya perkembangan teknologi yang mentransformasi ya dari website sederhana menjadi platform kompleks dengan fitur keranjang belanja. Jadi ada sistem pembayaran terintegrasi dan manajemen inventory. Oke. Jadi sudah mulai muncul ya platform khusus ya dari awalnya itu berupa website dan sekarang sudah menjadi platform yang lebih kompleks dengan adanya fitur keranjang belanja, adanya sistem pembayaran terintegrasi dan manajemen inventory. Oke, jadi barang-barang yang ada di pergudangan ya itu nanti ataupun yang ada di stok barangnya itu bisa didata dan masuk ke dalam platform tersebut sehingga kita bisa menjual barang itu sesuai dengan data di inventory-nya. Oke, jadi inilah perkembangan di tahun 2000 sampai 2010. Dan terakhir tahun 2010 sampai sekarang itu ya, dan sekarang ya teman-teman sudah bisa merasakan perkembangan dari evolusi e-commerce itu, yaitu adanya platform khusus yang sudah terintegrasi ya, itu platform omnichannel. Ya, tentunya di sini juga ada era kecerdasan buatan dan personalisasi. Oke, jadi era platform omnichannel dengan AI dan personalisasi ini adalah tren ataupun evolusi terbaru dari e-commerce. Jadi seperti Tokopedia dan Gojek ya bisa menjadi contoh ekosistem super aplikasi di Indonesia yang mengintegrasikan e-commerce, logistik, dan layanan keuangan. Ya kalau Gojek ya teman-teman sekarang sudah bergabung ya terintegrasi dengan e-commerce yaitu Tokopedia. Oke, jadi mereka bisa langsung menjadi layanan logistik untuk Tokopedia ataupun e-commerce ya tersebut gitu ya. Dan juga ada sistem pembayaran ya, ataupun layanan keuangan yang khusus gitu ya yang mereka miliki ya seperti GoPay. Itulah salah satu bentuk dari eh, e-commerce yang sekarang ya yang sudah terintegrasi menggunakan platform omnichannel. Oke, kita tidak tahu ya ke depannya mungkin ada lagi perkembangan-perkembangan dari e-commerce ini. Ya, dari kenapa kita mempelajari evolusi ini ya, teman-teman bisa lihat dari tahun ke tahun ya, dari 10 tahun, berapa tahun itu perkembangannya sangatlah pesat ya, perubahannya itu sangatlah kelihatan sekali gitu ya. Mulai adanya penjualan ya melalui secara online saja di internet sampai akhirnya muncul kecerdasan buatan sebagai bentuk dari evolusi e-commerce gitu ya. Jadi e-commerce itu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kalau teknologi itu sudah semakin canggih ya penggunaannya seperti adanya AI, adanya platform omnichannel ya, maka e-commerce ini juga akan berkembang, akan mengalami evolusi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang e-business dan e-commerce gitu ya. Jadi ada istilahnya electronic business dan electronic commerce gitu ya. Dan di sini ada hubungan dan perbedaannya. Oke, kalau kita bicara tentang e-business itu mencangkup seluruh proses bisnis yang didukung teknologi digital. Jadi apapun itu proses bisnis yang didukung oleh teknologi digital, maka itu disebut dengan electronic business. Jadi tidak hanya transaksi jual beli saja, tetapi juga meliputi bagiannya yaitu manajemen internal dan sumber daya manusia. Yang kedua, ada produksi dan rantai pasok. Yang ketiga, pemasaran dan layanan pelanggan. Yang keempat, ada analitik dan bisnis intelijen. Jadi, e-bisnis itu cukup luas ya dibandingkan dengan e-commerce.
Ya, sebenarnya e-commerce itu merupakan bagian dari elektronik bisnis, gitu ya. Karena di dalam elektronik bisnis yaitu keseluruhan proses bisnis yang menggunakan teknologi digital. Jadi kalau teman-teman ditanya perbedaannya, sekarang sudah bisa memahami ya perbedaannya e-bisnis itu e-commerce itu sebenarnya adalah hal yang berbeda. Oke. Jadi e-commerce tidak sama dengan e-bisnis. Ya, walaupun memang ada ujungnya ya, kata-katanya adalah sama-sama elektronik, tetapi dalam hal konteksnya itu sangat berbeda gitu ya. Karena di bisnis adalah seluruh proses, sedangkan e-commerce itu hanya transaksi jual beli online. Oke, jadi e-commerce fokusnya itu pada transaksi jual beli online dan merupakan bagian dari e-bisnis. Oke, jadi e-commerce itu merupakan bagian dari elektronik bisnis. Oke, jadi apa saja bagiannya yaitu platform penjualan digital yang terdiri dari pembayaran elektronik, katalog produk online, dan layanan pengiriman. Contoh sederhananya apa? Ya teman-teman pernah membuka Shopee gitu ya. Itu adalah salah satu platform e-commerce dan di sana itu platformnya khusus melakukan penjualan dan terdiri dari pembayaran elektronik, sudah ada fiturnya dan bisa melihat katalog produk secara online ya. Kalau kita ingin melihat produk, kita memesan, kita bisa lihat katalognya ya, bentuk produknya, gambarnya ya, deskripsinya itu adalah katalog. Sedangkan layanan pengiriman ya teman-teman bisa pilih apakah menggunakan jasa tertentu dan sebagainya. Oke, contoh praktis dari e-bisnis dan e-commerce ini yaitu perusahaan yang menggunakan sistem ERP digital untuk operasional dan manajemen. Oke, kalau untuk operasional dan manajemen, maka ini adalah e-bisnis. Oke, sambil menjual produk melalui marketplace, Tokopedia dan Shopee ataupun Shopee ya, ini e-commerce-nya. Jadi mereka punya sistem ERP, itu adalah salah satu bentuk penerapan e-bisnis dan mereka juga menjual produknya melalui e-commerce ya, Tokopedia dan Shopee itu juga bentuk dalam penerapan dari e-commerce. Jadi inilah contoh praktis yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya kalau ada perusahaan yang menggunakan sistem ERP dan mereka menjual produk juga di Tokopedia dan Shopee itu merupakan penerapan e-bisnis sekaligus e-commerce gitu ya. Jadi itulah perusahaan yang sudah menerapkan kedua jenis elektronik ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut terkait teknologi kunci dalam e-commerce gitu ya. Jadi dalam e-commerce itu ada teknologi kuncinya gitu ya. Teknologi kunci untuk menjalankan e-commerce. Yang pertama ya tentunya dalam e-commerce itu harus ada platform e-commerce-nya. Platform khusus ya yang mana mereka punya hosting, mereka punya solusi ya untuk webnya gitu ya ataupun untuk aplikasinya. Oke, jadi bisa fleksibel ya, bisa mengontrol servernya sendiri gitu ya. Ini yang disebut dengan teknologi kunci. Yang pertama yang harus dimiliki oleh e-commerce itu adalah platform khusus gitu ya. Kalau kita bicara e-commerce berarti Tokopedia, OLX, Lazada itu mereka punya platform khusus ya, aplikasi khusus yang mungkin sudah bisa mereka jalankan sendiri gitu ya. Mereka bisa atur sendiri. Selanjutnya sistem pembayaran. Oke, jadi teknologi kunci dalam e-commerce itu juga harus meliputi sistem pembayaran. Oke, harus ada integrasi ya gateway pembayaran aman yang mendukung berbagai metode dari kartu kredit hingga e-wallet dan QRIS ya. Jadi harus ada sistem pembayaran yang mungkin bisa dipilih untuk metodenya ya. Jadi kalau tersedia sistem pembayaran yang lengkap ya maka ya konsumen ataupun pelanggan itu akan gampang ataupun akan mendapatkan pengalaman yang mudah gitu ya dalam berbelanja. Selanjutnya teknologi yang ada di e-commerce yaitu kecerdasan buatan ya ataupun AI yaitu
personalisasi pengalaman belanja, rekomendasi produk cerdas, adanya fitur chatbot layanan pelanggan, dan analitik prediktif untuk forecasting demand. Jadi ini salah satu bentuk teknologi yang sekarang harus ada ya, teknologi kunci yang harus ada dari dalam e-commerce karena dalam AI itu nanti akan membantu personalisasi pengalaman belanja, bisa saja membantu merekomendasi produk cerdas ya kepada konsumen secara tepat gitu ya, karena mereka sudah punya data konsumen dan mereka bisa prediksi ya kebutuhan dari si konsumen tersebut. Dan juga di AI juga ada chatbot ya untuk layanan pelanggan gitu kapanpun dan dimanapun selagi ada internet ya pelanggan bisa saja bertanya ataupun eh, mengeluh ya melakukan mencari tahu ataupun mendapatkan informasi dari chatbot ini. Selanjutnya tren teknologi terkini ya tentunya teknologi kunci dalam e-commerce itu harus mengikuti teknologi terkini. Ya kalau memang ada teknologi terbaru ya maka kita juga akan harus menggunakan ataupun implementasikan dalam e-commerce tersebut. Contohnya apa? Ya contohnya di sini ada mobile commerce ataupun ada voice commerce lewat asisten virtual ataupun IR ya. Jadi nanti kita bisa melihat produk ya. Pelanggan itu bisa melihat produk menggunakan asisten ataupun menggunakan satu sistem yang mungkin mereka bisa melihat secara virtual langsung gitu ya. Walaupun mereka kalau sekarang hanya melihat dari gambar ya, kalau kita pakai virtual itu akan muncul seperti 3 dimensi ataupun 4 dimensi yang mana bisa melihat produk secara lebih nyata gitu ya. Ini salah satu bentuk teknologi kunci dalam e-commerce. Jadi mungkin ke depannya itulah yang mungkin terjadi gitu ya kalau memang teknologi itu akan terus berkembang. Oke, jadi orang-orang tidak hanya melihat produk di katalog saja, tetapi mereka bisa saja ya melihat secara langsung tampilan produknya. Oke, tanpa harus ke tokonya langsung ya ataupun ke tempat belanjanya. Selanjutnya, perusahaan e-commerce terbesar dan perkembangan B2B di Indonesia ya. Jadi kita bicara tentang perusahaan e-commerce terbesar dan perkembangan dari B2B, gitu ya, business to business. Oke, kalau perusahaan e-commerce terbesar yaitu tentunya B2C yang ada di Indonesia itu yang raksasanya yang mendominasi itu ada di platform yang khusus B2C. Yaitu apa saja? Yaitu seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli ya, yang mendominasi pasar dengan jutaan pengguna aktif yang menawarkan katalog produk lengkap dari fashion hingga elektronik. Jadi ini adalah raksasa B2C yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau yang ada di dunia itu kita tidak bisa lihat secara langsung ya. Mungkin kalau di dunia biasanya Amazon ya, Amazon, Alibaba dan sebagainya. Oke, tapi kalau di khusus di Indonesia tentunya yang mungkin tidak asing ataupun yang sudah terkenal yang mungkin sering teman-teman gunakan juga ya, itu Tokopedia, Shopee dan Blibli ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang pertumbuhan B2B. Ya, pertumbuhan B2B yaitu Blibli dan Ralali gitu ya. Kalau teman-teman pernah mencoba melihat ya, platform khusus ini itu mereka adalah B2B. Jadi, mengembangkan layanan B2B digital untuk transaksi antar perusahaan dengan efisiensi rantai pasok dan proses procurement yang lebih cepat, gitu ya. Kalau teman-teman bicara tentang logistik, itu tentunya lebih ke B2B gitu ya. Walaupun di B2C juga ada logistik, tetapi logistik dari B2C ini biasanya adalah logistik itu pengiriman barang gitu ya, kurir gitu ya, seperti JNT ya, ataupun Shopee Express dan sebagainya itu mereka adalah eh, jasa logistik khusus untuk B2C. Sedangkan di B2B itu lebih kepada efisiensi rantai pasok gitu ya. Proses procurement-nya yang lebih cepat itu akan terlihat di sini. Oke, jadi karena ada platform khusus yang mana menghubungkan antar perusahaan ya. Misalnya perusahaan ini yang menjual bahan baku gitu ya kepada perusahaan yang mungkin akan memproduksi suatu produk gitu mereka akan melakukan transaksi gitu ya. Itu yang disebut dengan B2B. Selanjutnya inovasi platform yaitu di Indonesia ya, baik itu B2C, B2B itu mereka punya
inovasi yang harus mereka lakukan gitu ya. Seperti di Ralali itu menyediakan platform konsultasi kebutuhan barang, sistem pembayaran digital Tempo ya. Jadi kalau kita ingin melakukan pembayaran ya bisa dibuat temponya ya dalam waktu tertentu dan integrasi langsung dengan sistem ERP perusahaan. Jadi inilah salah satu bentuk inovasi platform yang dilakukan ya di dalam e-commerce gitu ya. Itu seperti di Ralali ini ya, mereka punya platform khusus ya, konsultasi kebutuhan barang, sistem pembayaran dan juga bisa terintegrasi langsung dengan sistem ERP perusahaan tersebut. Oke, jadi B2B e-commerce itu tumbuh pesat didorong oleh kebutuhan bisnis akan pengadaan yang cepat, transparan dan terukur. Gitu ya, karena kebutuhan bisnis itu ya pengadaan barang itu harus lebih cepat ya dan transparan dan bisa diukur, maka B2B e-commerce itu bisa menjadi pesat ya perkembangannya ya terdorong oleh tadi ya kebutuhan-kebutuhan bisnis tersebut. Oke, kenapa? Karena digitalisasi procurement itu bisa menghemat waktu hingga 40% dan biaya operasional bisa hemat juga hingga 30% gitu ya. Jadi tidak hanya waktu saja yang hemat, tetapi biaya juga bisa hemat. Oke, jadi inilah kenapa penting bagi B2B itu bisa mereka harus melakukan inovasi ya, supaya apa? Supaya mereka bisa lebih cepat misalnya ya, lebih transparan dan terukur. Oke, selanjutnya kita bicara tentang strategi ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang perkembangan ya dan apa saja perusahaan e-commerce terbesar ya yang ada di Indonesia tentunya. Sekarang kita akan membahas tentang strategi dan implementasi e-commerce itu ya supaya lebih efektif bagaimana, yaitu caranya yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya yaitu omnichannel marketing, yaitu penerapan omnichannel marketing, menggabungkan toko fisik, website, aplikasi mobile, dan media sosial untuk pengalaman pelanggan yang terpadu ya. Jadi setiap saluran pelanggan ini, saluran yang digunakan, baik itu saluran offline dan online, itu bisa tergabungkan ya, bisa bergabung menjadi satu kesatuan dan terintegrasi. Ya, mungkin sebelumnya teman-teman sudah mempelajari ya tentang omnichannel dan inilah yang disebut dengan omnichannel ini ya. Jadi pemasaran yang dilakukan yang saling terintegrasi dengan setiap saluran yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya data driven strategi yaitu memanfaatkan data pelanggan sebagai aset strategis untuk personalisasi, promosi, mengembangkan produk dan peningkatan CLV gitu ya. Jadi strategi yang kedua yang bisa digunakan adalah memanfaatkan sebaik-baik mungkin ya data pelanggan. Kenapa? Karena data pelanggan itu merupakan aset yang strategis ya untuk personalisasi promosi, untuk pengembangan produk ya, untuk peningkatan CLV ataupun keuntungan ya. Inilah yang disebut dengan pemanfaatan data sebagai strategi. Oke, kalau data kita bisa bocor ke orang lain, ke perusahaan lain, mereka akan tahu ya personalisasi pelanggan kita. Jadi mereka bisa saja akan mengambil langkah yang lebih cepat ya untuk mendapatkan pelanggan ya, untuk mengalihkan pelanggan dari awalnya ke perusahaan kita ke perusahaan mereka gitu ya. Kalau mereka punya data ini. Jadi data itu merupakan salah satu bentuk aset yang berharga gitu ya bagi perusahaan. Oke, dengan adanya data, perusahaan bisa saja ya mengembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan, melakukan promosi dan peningkatan CLV. Strategi yang ketiga yang bisa dilakukan dalam implementasi e-commerce itu yaitu model bisnis yang inovatif. Oke, jadi kalau kita tidak melakukan inovasi ya tentunya ya e-commerce kita bisa saja tertinggal gitu ya. Ya sebenarnya mungkin ada beberapa e-commerce yang mungkin sudah tidak muncul lagi di permukaan ya ataupun sudah tidak dikenal lagi ya seperti JDID ya mungkin teman-teman pernah dengar itu juga merupakan salah satu platform yang mungkin di negara lain di sana mereka lebih banyak peminatnya ya dibandingkan di Indonesia, tapi mungkin kalah saing karena inovatifnya kurang
ataupun modelnya itu tidak sesuai dengan pelanggan yang ada di Indonesia. Ya tentunya mungkin karena perilaku pelanggan di Indonesia mungkin lebih cenderung kepada barang-barang yang mungkin lebih murah gitu ya, lebih murah ataupun adanya adanya promo-promo yang mungkin lebih me- menarik minat mereka ya. Tetapi kalau JDID itu menjual produknya itu dengan konsepnya itu mereka punya produk yang lebih berkualitas gitu ya. Kualitasnya mungkin lebih mempertahankan kualitas dan original ya. Barang-barang yang ori dan berkualitas. Tetapi ya yang membeli juga tidak banyak gitu ya. Mungkin berbeda dengan negara yang mungkin perekonomiannya sudah lumayan maju gitu ya. Jadi sehingga mereka itu memilih produk yang memang berkualitas. Kalau di kita itu ya masyarakatnya masih mencari produk yang murah ya, yang harganya lebih murah di- tanpa harus memikirkan kualitasnya. Oke, di sini strategi implementasi e-commerce yang efektif itu sudah diterapkan oleh Goto gitu ya, perusahaan Gojek ya kalau teman-teman pernah dengar ya Goto ini. Jadi di sini Goto itu sudah mengintegrasikan layanan e-commerce-nya ya, layanan e-commerce yang terintegrasi dengan Tokopedia dan ada layanan logistik mereka yang sudah miliki sendiri yaitu GoSend, pembayaran digital yang mereka miliki yaitu GoPay dan layanan on demand yang menciptakan ekosistem super aplikasi yang komprehensif gitu ya. Jadi ini strategi yang mereka lakukan. Jadi penerapan omnichannel yang mungkin mereka sudah integrasikan dengan e-commerce juga. Oke. Selanjutnya potensi manfaat dan tantangan B2B e-commerce ya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang implementasi penerapan dari e-commerce yang efektif itu dan tentu selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat dan tantangan B2B e-commerce gitu ya. Jadi ada potensi manfaat ataupun potensi tantangan yang akan dihadapi oleh B2B e-commerce. Oke. Pertama, potensi manfaat ya, tentunya kita akan bicara tentang keuntungan ataupun manfaat kalau kita menggunakan B2B ataupun menggunakan e-commerce. Yang pertama ya, karena kita membahas B2B yaitu business to business ya tentunya di sini adalah efisiensi operasional. Oke, jadi kalau kita bicara B2B maka efisiensi operasional itu bisa bisa terwujudkan ya, yaitu karena pengurangan biaya hingga 30% dan percepatan proses pengadaan dari minggu menjadi hari gitu ya. Karena ada platform khusus yang mengatur ataupun yang membantu dalam proses operasional ini. Yang kedua, jangkauan pasarnya pastinya jangkauan pasarnya yang luas gitu ya. Akses ke pasar global dan mitra bisnis baru tanpa batasan geografis. Bisa saja kita mencari mitra bisnis yang ada di negara lain ataupun tanpa batasan-batasan yang geografis gitu ya. Karena yang perlu dimiliki itu adalah internet gitu ya ataupun media online yang mungkin bisa untuk berkomunikasi. Yang ketiga, potensi manfaatnya yaitu transparansi yang tinggi. Ya, transparansi yang tinggi di sini ada fitur tracking, audit, dokumentasi digital yang terstruktur. Ya, contohnya saja kan di B2C ya. Kalau di B2B ini ya mungkin karena teman-teman tidak pernah melakukan ya karena bisnis to bisnis, perusahaan antar perusahaan. Tapi kalau di B2C mungkin teman-teman pernah gitu ya membeli produk di Shopee dan teman-teman bisa lakukan pelacakan di mana produknya. Ya, sampai saat ini produknya belum sampai ya kita bisa tahu posisinya sekarang dibagi di daerah mana, ya kapan perkiraan sampai dan sebagainya. Karena di sini adalah dengan adanya platform itu akan terjadi transparansi gitu ya. Jadi barang ataupun produk yang kita beli itu kita yakin ya percaya bahwa barangnya itu nanti akan sampai. Ya karena bisa dilacak gitu ya. Selanjutnya kalau kita bicara manfaat tentu juga ada tantangannya. Tantangan dari implementasi e-commerce ini ya, strategi ataupun implementasi e-commerce yang efektif. Tantangan utama yang dihadapi yaitu persaingan harga. Ya tentunya kalau kita bicara tentang
B2B ataupun B2C ya, berarti banyak sebenarnya ya toko yang menjual, perusahaan yang menjual produk yang sama. Oke, jadi kompetisi itu semakin ketat gitu ya. Tetapi keuntungan itu akan tipis gitu ya. Dan kebutuhan diferensiasi nilai yang akan bisa kita ataupun perusahaan-perusahaan itu dapatkan. Jadi persaingan harga ini ya menjadi tantangan utama yang dihadapi B2B ataupun B2C. Jadi mereka terdorong ya untuk menjual harga yang lebih murah ya ataupun terdorong untuk mendapatkan hanya keuntungan yang tipis gitu. Ya, kenapa? Karena persaingan tadi gitu ya, persaingan harga. Yang kedua, keamanan data yaitu ya tantangan yang dihadapi yaitu bagaimana melindungi data sensitif perusahaan dan kepatuhan regulasi perpajakan digital. Karena yang mengatur tentang ini ada undang-undang regulasi yang khusus yang mengatur tentang transaksi digital yang mana nanti akan ada perpajakan secara digital juga dan bagaimana melindungi data sensitif perusahaan. Ya, misalnya kalau data kita diakses oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab ya ataupun terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan misalnya yang tidak berwenang nanti akan menjual data-data perusahaan kepada pesaing gitu ya. Ini salah satu bentuk hal yang perlu menjadi perhatian ataupun menjadi tantangan bagi perusahaan B2B e-commerce gitu ya ataupun B2C. Jadi mereka harus bisa mengamankan data. Ya, baik itu data sensitif perusahaan maupun data-data dari pelanggan mereka. Oke, selanjutnya yaitu logistik yang kompleks gitu ya. Tantangan utama dari B2B ini ya yang tentunya logistik yang kompleks. Kenapa? Karena transaksinya dilakukan secara digital, tetapi pengiriman barangnya tentunya ya bisa melewati berbagai wilayah. Ya, jadi kalau pengiriman ke wilayah terpencil yang ada di Indonesia misalnya ya, itu akan menjadi kendala infrastrukturnya. Jadi apakah jalannya sudah ada, misalnya jalannya perbukitan ya, tidak bisa berjalan dengan lancar dan ini akan menjadi kendala. Karena ini salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh B2B gitu ya. Walaupun wilayah terpencil, tetapi mereka punya jaringan internet misalnya ya, dan tentu mereka tetap bisa membeli produk ataupun jasa gitu ya. Tentunya lebih ke produk, yang mana produk ini akan diantarkan ke wilayah tersebut. Dan inilah tantangannya. Oke, jadi perusahaan itu harus memikirkan bagaimana mengatasi logistik yang kompleks gitu ya. Jadi inovasi teknologi dan kolaborasi strategis antara platform, pemerintah, dan penyedia logistik menjadi kunci mengatasi hambatan dan memaksimalkan potensi B2B yang ada di Indonesia. Jadi misalnya tadi ya, tantangannya adalah logistik, maka harus ada kolaborasi dengan pemerintah. Apakah pemerintah membangun infrastruktur yang mungkin memadai ya setidaknya untuk akses. Oke, begitupun dengan penyedia logistik, apakah mereka menyediakan layanan logistik yang mungkin em, bisa ya untuk mengantar barang ke wilayah-wilayah terpencil tersebut gitu ya. Jadi harus ada kolaborasi ya untuk mengatasi hambatan tadi. Baik itu dari pemerintah, penyedia logistik dan platform ya ataupun pengelola atau sebagai perusahaan ya, perusahaan sebagai pengelola dari e-commerce tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Kita lanjut ya. Jadi ada 2 slide lagi. Oke, jadi selanjutnya itu ya kalau tadi kita sudah bicara tentang e-commerce ya dan sekarang kita akan membahas media sosial. Kenapa media sosial yang kita bahas? Karena media sosial itu merupakan ya merupakan alat bantu dari e-commerce. Jadi media sosial sebagai kanal e-commerce ataupun saluran dari e-commerce ya. Jadi kalaupun tadi kita punya Shopee, Tokopedia ya ataupun TikTok Shop dan ini salah satu bentuk media sosial itu adalah alat bantunya.
Ketika konten-konten yang kita buat ya untuk mempromosikan produk itu disebarkan ya, diputar di media sosial, maka ya orang-orang yang tertarik itu bisa saja langsung ke keranjang gitu ya, ke keranjang Shopee ataupun ke keranjang dari Tokopedia. Oke, jadi ada link yang mungkin langsung terhubung ke commerce itu sendiri. Oke, jadi media sosial sebagai kanal e-commerce itu disebut dengan istilah social commerce gitu ya. Media sosial telah bertransformasi dari platform interaksi ya, dari platform yang hanya berinteraksi antar personal ya, antar individu, antar kelompok. Sekarang sudah menjadi kanal penjualan ataupun channel penjualan langsung yang powerful yang mengubah cara brand berkomunikasi dan bertransaksi dengan pelanggan. Oke, contohnya apa saja gitu ya media sosial yang disebut dengan social commerce itu. Yang pertama ada Instagram Shopping ya. Instagram Shopping ini adalah merupakan fitur ya yang mana di Instagram bisa menjual produk. Oke, seperti katalog produk yang terintegrasi dengan Shopee, dengan Tokopedia, dengan Lazada misalnya ya, ataupun tag produk di post dan story yang akan membawa checkout langsung dalam aplikasi yang membawa penonton ya bisa checkout langsung produknya dalam aplikasi. Oke, yang kedua ada TikTok Shop. Oke, TikTok Shop ini mungkin yang paling banyak juga diminati ya di Indonesia. Yang mana di TikTok ini pernah saja ya dengan harga yang lebih murah dengan ongkos kirim yang gratis gitu ya di awal-awal kemunculannya itu bisa sampai pemerintah melarang gitu ya, melarang akses TikTok Shop ini. Oke, nah, dilarang platform ini untuk beroperasi. Kenapa ya? Karena waktu itu sangat fenomenal sekali ya TikTok ini bisa ya sampai sampai membuat membuat bisnis yang besar ya seperti toko pakaian yang terbesar di Indonesia seperti di Tanah Abang itu mereka sampai eh, banyak yang tidak berjualan ya, tidak laku jualannya. Dan mereka pun juga akhirnya beralih dengan TikTok. Walaupun mereka tetap membayar biaya biaya sewa ruko dan sebagainya ya, ataupun biaya operasional tokonya, tetapi dengan adanya TikTok Shop itu mereka kalah saing gitu ya. Mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Oke, jadi TikTok ini tetap ada ya sampai sekarang. Ya, namun mungkin tidak semurah yang awal-awal kemunculan ya ataupun promonya. Tapi di sini tetap menjadi bagian dari social commerce gitu ya, TikTok Shop yang mana TikTok ini merupakan media sosial awalnya. Tetapi dengan perkembangan mereka punya inovasi, mereka punya langsung membuat platform khusus gitu ya, ada TikTok Shop. Yang mana di dalam fiturnya itu bisa menjual langsung kepada konsumen. Jadi mereka bisa langsung melakukan live ya, secara langsung, siaran langsung menggunakan influencer dengan mengintegrasikan hiburan dan transaksi. Jadi mereka bisa saja membuat suatu pemasaran ya, pemasaran digital yang menggunakan algoritma yang viral. Misalnya apa-apa yang viral itu bisa mereka jadikan sebagai bahan supaya ya produk yang dijual itu bisa langsung muncul di konsumen. Yang ketiga ada Facebook Marketplace. Kalau Facebook Marketplace ini sudah cukup lama ya. Itu ada marketplace khusus grup jual beli yang ada di Facebook. Ya, jangkauannya itu biasanya komunitas lokal. Misalnya grup jual beli em, smartphone Batam, iPhone Batam misalnya ya. Ataupun grup jual beli kendaraan. Kendaraan biasanya itu kendaraan-kendaraan bekas ya. Ataupun grup jual beli rumah ya, rumah, kos-kosan, kontrakan, itu mereka punya grup tersendiri. Oke, jadi orang-orang bisa langsung berkomunikasi, menanyakan langsung terkait produk yang dipasarkan di marketplace-nya Facebook ini. Oke, jadi inilah yang kita pelajari ya terkait social commerce. Jadi teman-teman bisa mengetahui ya
di sosial media itu bisa saja menjadi platform jual beli ya secara online. Oke, jadi keuntungannya ya ketika bisnis e-commerce itu bisa digabungkan dengan social commerce itu bisa mendapatkan peningkatan konversi, peningkatan transaksi hingga 3,5 kali gitu ya. Ya, menghasilkan konversi 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan e-commerce tradisional yang hanya mengandalkan toko e-commerce-nya sendiri gitu ya. Ya, dengan adanya kolaborasi integrasi dengan sosial media, maka peningkatan konversi itu bisa terjadi. Ya, kenapa? Karena 68% ya penjualan konversi ini dipengaruhi oleh influencer. Jadi 68% konsumen melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi influencer dan konten interaktif. Oke, jadi inilah penyebabnya kenapa orang-orang itu bisa meningkatkan penjualannya ya menggunakan media sosial karena penontonnya sudah tertarik dengan influencer gitu ya. Influencer itu bisa menarik minat orang untuk membeli. Oke. Jadi kalau kita hanya mengandalkan e-commerce saja, ya mereka hanya bisa melihat produk itu hanya di katalog e-commerce itu. Tetapi kalau menggunakan media sosial, apalagi ditambah dengan pengaruh influencer, maka produk-produk yang dijual itu juga akan lebih cepat eh, menarik minat dari penonton gitu ya. Akhirnya penonton tahu gitu ya, penonton TikTok ataupun yang lihat langsung itu mereka bisa mengetahui produknya dan tertarik untuk membeli. Oke. Oke, terakhir penerapan aplikasi e-commerce dan contoh nyatanya ya di Indonesia ya ataupun di negara lainnya. Ya, tapi kita akan bahas contoh nyata yang ada di Indonesia. Yang pertama itu penerapan aplikasi e-commerce itu seperti adanya platform ya, platform utama yang khusus dalam menjalankan e-commerce ini. Seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Rarali, dan jutaan lainnya ya, jutaan toko-toko lainnya dan yang terdiri dari yang bergabung ya dengan platform tersebut. Selanjutnya ada metode pembayaran yaitu transfer bank, e-wallet ya, apakah GoPay, OVO, Dana, kartu kredit, COD dan cicilan 0%. Oke, jadi aplikasi yang kedua ada metode pembayaran, aplikasi e-commerce yang selanjutnya ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini berupa chat ya, bot otomatis, pusat bantuan dan dukungan via media sosial dalam 24 jam seminggu gitu ya. Jadi setiap waktu itu bisa saja kita melakukan layanan pelanggan. Oke. Selanjutnya masa depan e-commerce yang ada di Indonesia ya tentunya kita akan bicara tentang evolusi tadi ya karena kita bicara sejarah tentu kita bisa melihat masa depan e-commerce di Indonesia itu seperti apa. Yang pertama adanya AI dan machine learning akan memberikan ya personalisasi ultra spesifik, visual search dan prediksi tren berbasis big data. Jadi AI dan machine learning ini akan membantu masa depan e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa lakukan personalisasi ultra spesifik kepada pelanggan ya. Selanjutnya ada IR dan VR integrasi yang mungkin bisa menjadi pengalaman berbelanja yang imersif dari rumah. Jadi dari rumah kita bisa melihat langsung produknya seakan-akan kita berkunjung langsung ke toko secara offline. Yang ketiga ada analitik prediktif yaitu forecasting demand yang akurat ya yang bisa melihat memprediksi ya kira-kira kebutuhan dari bisnis itu ke depannya ya kebutuhan pelanggan seperti apa nanti akan bisa dianalisis. Oke. Begitupun dengan kebutuhan barang ya stok barang di inventory juga bisa dianalisis sekiranya ya dari data yang sudah dimiliki gitu ya. Oke, contoh sukses penerapan aplikasi ini ya, misalnya di sini kita bicara tentang UMKM saja. Jadi UMKM itu salah satunya ya kita sebut saja Ibu Siti yang berasal dari Bandung dan mereka punya ibu ini ya, beliau punya toko batik gitu ya. Dan dia merupakan pengrajin batik lokal. Oke. Jadi Ibu Siti ini meningkatkan omsetnya bisa 500% dari 6 bulan setelah bergabung dengan Shopee. Oke. Jadi inilah salah satu bentuk
sukses ya, kisah sukses dari UMKM yang sudah terintegrasi dengan e-commerce. Oke, setelah bergabung dengan Shopee, peningkatannya omsetnya bisa naik sampai 500%. Tetapi naiknya omset ini pasti ada dukungan ya, didukung oleh pelatihan digital marketing, logistik yang terintegrasi, dan akses ke jutaan pembeli. Jadi produknya itu bisa dijual bahkan sampai ke mancanegara seperti Malaysia dan Singapura. Oke, jadi inilah yang bisa teman-teman pahami ya, ketika seseorang ya bisnis, walaupun itu bisnis kecil, tetapi bisa diintegrasikan dengan e-commerce, maka peningkatan omsetnya bisa naik 500%. Itu contoh sederhana saja. Yang tentunya sekarang kita ya supaya lebih bisa berhasil ya tentu harus juga menjual produk dengan e-commerce ya. Oke. Kalau Tokopedia ya, Tokopedia itu sudah bekerja sama dengan beberapa UMKM. Bahkan toko kelontong ya, toko kelontong yang mungkin masih mikro itu bisa ya, bisa menjual produk di Tokopedia dan nanti akan di diantar ya untuk pengantaran barang secara logistiknya menggunakan Gojek. Itulah contoh dari penerapan e-commerce yang ada di dunia ya, khususnya di Indonesia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, silakan kalau ada tanggapan. Izin bertanya, Pak. Oke, Ayu, ada dua orang ya, Ayu ya. Oke, silakan Ayu. Bertanya, Pak. Eh, Adanya perkembangan e-commerce ini kan ada tantangannya juga, Pak. Contohnya ada penipuan, misalnya barang KW. Itu kalau misalnya konsumen tertipu, siapa pihak yang bertanggung jawab? Apakah penjualnya atau platformnya atau memang itu emang risiko yang harus ditanggung oleh pembeli, Pak? Oke, terima kasih Ayu ya. Oke, jadi kalau memang ada penipuan ya, kasusnya adalah penipuan barangnya KW. Yang bertanggung jawab sebenarnya adalah perusahaan ya, perusahaan atau toko yang ada, bukan platformnya. Oke, platformnya hanya menyediakan market gitu ya. Kalau kita bicara Shopee, mereka punya pasar, dia menyediakan market pasar gitu ya, pasar elektronik, yang mana di pasar itu pasti ada penjual. Sama kita bicara eh, tentang pasar tradisional, dalam satu pasar tradisional itu pasar induk misalnya ya, itu terdiri dari beberapa toko yang ada ya. Jadi pasar itu hanya tempat penyediaan penyedia setiap toko yang berjualan. Ya termasuk di sini ada Shopee ya, misalnya di Shopee itu banyak toko yang menjual produk. Tetapi di sini produk itu pasti ada yang KW, original dan sebagainya. Yang disalahkan ya kalau produknya itu memang KW ya memang toko tadi, yang toko ataupun merchantnya itu ya, merchantnya yang menjual produk KW tersebut. Tetapi ya kalau risikonya ya tentu ada risiko yang ditanggung oleh pembeli karena mereka sudah sah, namanya kita transaksi jual beli ya. Ketika sudah dibeli, kita lakukan sudah deal ya, maka sebenarnya itu sudah tanggung risiko oleh si pembeli gitu ya. Kenapa mereka tidak baca deskripsinya dan mereka tidak baca review ya. Jadi itu salah satu yang cara solusi ketika kita tidak ingin ditipu ya, maka kita perlu lihat reviewnya. Apakah rating tokonya bagus? Apakah reviewnya tidak banyak yang bintang satu misalnya ya. Oke, jadi ada kata-kata deskripsi. Biasanya kalau toko yang bertanggung jawab, mereka akan membahas di deskripsi barang ini adalah barang memang KW misalnya ya, tiruan atau bukan barang original, tetapi dengan kualitasnya mungkin mereka mengunggulkan kualitasnya mungkin sebagus barang originalnya. Oke, jadi sebenarnya itu adalah salah satu, bukan bentuk penipuan juga ya sebenarnya, tetapi mungkin salah satu akal-akalan ya yang dilakukan oleh si penjual. Ya, jadi kalau memang rating tokonya betul-betul anjlok, ya berarti memang itu yang disebut dengan toko yang menipu gitu ya, ataupun yang sudah banyak merugikan. Tapi kalau sekarang ini rata-rata pasti dibuatkan deskripsinya. Apakah itu misalnya HP ya, HP smartphone yang murah gitu ya harganya, tapi mereka bicara tentang mereknya itu adalah sudah diperbaiki ataupun barangnya mungkin barang-barang hasil pabrikan yang sudah diperbaiki kembali ya, mungkin sudah
rusak dan sebagainya. Oke, itu salah satu bentuknya. Tapi kalau konsumen tidak jeli ya membaca deskripsinya, mereka merasa dirugikan, mereka merasa ditipu. Oke, jadi itu perlu bagi konsumen itu harus memahami ya, membaca secara mencari tahu ya produk yang akan dibeli itu di deskripsinya ataupun di kolom komentar review oleh pelanggan gitu ya, supaya tidak merasa ditipu. Oke, jadi resikonya memang dari si penjual, udah resiko dari si penjual. Makanya kita tahu ya ada platform yang dulu namanya JDID. JDID itu merupakan platform yang sudah khusus menjual produk-produk yang original gitu ya. Jadi kalau ingin mereka eh, punya kelebihan ya ataupun hal yang mereka pasarkan itu mereka menjual produk yang ori gitu ya. Jadi mungkin susah untuk menipu gitu ya. Jadi kalau kita ingin percaya kepada produk itu ya maka kita belanja di sana gitu ya karena mereka langsung menjual produk-produk yang memang original, kualitasnya memang terbaik gitu ya. Tapi harganya mungkin lebih agak mahal dibandingkan dengan Shopee. Ya, oke seperti itu. Tetapi kalau resiko tersebut ya pasti karena biaya murah gitu ya. Kita tergiur dengan biaya murah, kita membeli produk, tapi produk itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Kalau produknya ori pasti biayanya mahal. Oke, jadi cari mungkin solusinya cari toko-toko yang memang sudah ratingnya bagus ya, sudah mendapatkan eh, kerjasama yang baik dengan Shopee misalnya ya, ada star star sellernya dan sebagainya gitu ya. Ada lagi, Ayu, kira-kira bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Tadi ada yang bertanya lagi. Izin bertanya, Pak. Oke, Maria, silakan. Eh, Tadi seperti yang Bapak jelaskan di strategi dan implementasi e-commerce yang efektif, di bagian kedua di data driven strategy itu cukup menarik Pak karena seperti yang kita tahu perusahaan itu seringkali mengumpulkan banyak data pelanggan, tapi data yang dikumpulkan itu seringkali nggak digunakan dengan baik. Nah, menurut Bapak bagaimana memastikan data yang dikumpulkan itu benar-benar menghasilkan kepuasan strategis dan bukan hanya menambah biaya penyimpanan? Oke, jadi ini ya, tadi ya kita bicara tentang strategi memanfaatkan data. Sebenarnya kalau kita memanfaatkan data pelanggan dengan baik, itu merupakan salah satu strategi ya, aset strategi yang mungkin bisa menjadikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan ya. Tetapi ya tadi ya kalau kasusnya data pelanggan itu tidak dimanfaatkan dengan baik, walaupun sebenarnya bicara tentang penyimpanan data itu pasti akan berbayar gitu ya, mengeluarkan biaya investasi yang perawatan dan sebagainya. Dan dalam ini tentunya kalau kita bicara tentang data pelanggan yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan ya, maka akan mendapatkan kerugian ya. Perusahaan itu tidak bisa memanfaatkan peluang untuk menghasilkan konten-konten ataupun mereka punya produk yang mungkin disesuaikan dengan pelanggannya. Jadi caranya supaya data itu bisa dimanfaatkan dengan baik, ya tentunya bisa menggunakan berbagai platform khusus gitu ya. Kalau kita bicara tentang platform khusus, itu ada namanya platform khusus CRM seperti HubSpot dan sebagainya. Itu merupakan salah satu platform yang sudah terintegrasi dengan data. Jadi datanya itu bisa saja kita langsung baca gitu ya. Jadi data tersebut bisa direkomendasikan dengan machine learning ataupun AI. Jadi ada analisis prediktif. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Google Analytics ya, itu merupakan platform khusus analisis. Jadi kalau bicara tentang karya perusahaan, ya tentunya kita bicara tentang data, kita baca secara manual satu persatu, itu tidak menghasilkan data. Jadi mereka mungkin eh, menjadi halangannya itu adalah PR-nya itu membaca data gitu ya, mengumpulkan data, membaca lagi ataupun membuka data satu persatu. Itu akan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan dengan kita menggunakan tadi HubSpot dan digabungkan dengan machine learning seperti Google Analytics ya, itu bisa menghasilkan strategi yang lebih tepat. Oke, jadi strateginya itu akan berjalan secara otomatis dari data yang sudah ada yang terkumpulkan itu, datanya itu akan otomatis berjalan ya,
Misalnya si A itu menyukai produk kecantikan. Ya, nanti si A itu akan otomatis muncul di beranda Shopee-nya, beranda beranda Tokopedia-nya produk-produk yang mereka sukai gitu ya. Ataupun begitupun mereka langsung mendapatkan email terkait produk tadi. Misalnya ada email diskon ya. Itu salah satu bentuk strategi yang bisa diterapkan ya untuk memanfaatkan data. Jadi memanfaatkan data ini ya bisa dilakukan secara otomatis. Data yang tersimpan di dalam platform itu akan otomatis dijalankan oleh AI gitu ya, sesuai dengan perilaku dari pelanggan ya. Ketika pelanggan itu tertarik lama durasinya untuk melihat produk tertentu, mereka sudah membaca datanya. Berarti si pelanggan ini tertarik dengan produk ini. Jadi sewaktu-waktu nanti akan ada promosi terkait produk tersebut yang akan muncul untuk menarik si pelanggan membeli produknya gitu ya. Apakah didorong untuk membeli produk dengan memberikan diskon dan sebagainya. Inilah pemanfaatan data pelanggan sebagai aset strategis. Jadi tidak hanya data itu dibiarkan saja tersimpan ya, tapi jika kita menggunakan platform khusus, data yang tersimpan itu yang akan diolah oleh AI ya, ataupun diolah langsung oleh sistem gitu ya. Jadi manusia ataupun karyawan itu tidak perlu untuk membaca secara manual. Jadi bisa memanfaatkan langsung data tadi. Itu strateginya ya. Cara untuk supaya data yang tersimpan itu bisa langsung menjadi strategi yang bisa dikembangkan ya. Oke, begitu ya Maria. Kira-kira bisa dipahami. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak, Oke, silakan Putih ya. terkait e-bisnis yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah model e-bisnis ini hanya bisa diterapkan oleh perusahaan besar karena kan membutuhkan teknologi mahal seperti ERP? Bagaimana langkah efektif yang bisa diterapkan oleh perusahaan yang sedang berkembang agar bisa melakukan transformasi ke e-bisnis itu, Pak? Oke, e-bisnis ya. Kalau tadi tadi kita bicara e-commerce dan e-bisnis. Oke, kalau e-bisnis ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar ya, tentunya ya mereka yang mungkin sudah punya sistem ERP. Tetapi kalau perusahaannya masih kecil, ya tentunya mereka butuh biaya ya. Setidaknya untuk ERP penerapan itu butuh investasi modal di awal ya, supaya mereka masih bisa ya perusahaan kecil yang ingin mungkin bergabung dengan e-bisnis ya solusinya itu sebenarnya tidak sulit juga ya. Ada caranya yaitu bagaimana mereka bisa mencari ya sistem ERP yang murah gitu ya, sistem digital yang murah. Tentunya di sini sistem ERP yang murah seperti contoh sederhananya platform CRM. Platform CRM itu ada fitur ERP-nya. Oke, seperti HubSpot dan sebagainya itu mereka punya biaya yang lebih murah ya. Jadi lebih murah dan biayanya itu mungkin terjangkau untuk bisnis yang dengan skala yang belum besar. Oke, jadi cara solusi bagi bagi perusahaan jika ingin menerapkan e-bisnis ya mereka mulai dari yang kecil. Jadi mereka mulai dulu dengan platform yang kecil, mereka coba untuk mengintegrasikan setiap proses bisnisnya secara digital ya. Mereka menerapkan aplikasi yang mungkin berbayar gitu ya, tetapi lebih murah gitu ya. Ataupun mereka coba juga menggunakan sistem CRM yang mungkin sudah terintegrasi, ya platform-platform yang mungkin sudah punya sistem digitalnya. Itu salah satu bentuk penerapan sederhana gitu ya dalam e-bisnis ini. Oke, jadi namun kalau memang sudah punya modal, ya punya biaya yang besar ya maka kita bisa pakai platform yang lebih canggih. Pasti ada fitur-fitur yang mungkin lebih baik. Ya tergantung tadi biaya yang kita gunakan. Ya tergantung juga skalanya. Kalau kita menggunakan skalanya kecil ya biayanya lebih murah dan itu sesuai dengan eh, modal yang kita miliki. Jadi tidak ada hambatan sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin mulai berkembang untuk menerapkan ERP ini. Kenapa? Karena
Kalau kita tidak menggunakan ERP, maka perusahaan itu tidak akan bersaing gitu ya, tidak akan mudah bersaing. Oke, mereka akan kesulitan akan bersaing di dunia ya, di dunia usaha gitu ya, dunia kompetitif yang mungkin banyak ya perusahaan-perusahaan lainnya. Tentunya kalau perusahaan itu ingin maju ya mereka harus mau untuk menginvestasikan uangnya di e-bisnis walaupun memang mencari solusinya itu mencari platform-platform yang mungkin biayanya lebih murah. Itu ya. Oke, Putia bagaimana? Baik, terima kasih, Pak. Oke. Jadi ya gitu ya teman-teman kalau ingin ya tujuan kita buka usaha ya pasti ingin menang persaingan gitu ya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan cara-cara yang tradisional maka perusahaan kita pastinya tidak akan bertahan lama gitu ya. Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan atau sudah cukup teman-teman? Oke. Jadi nanti silakan dipelajari ya mungkin sistem ERP yang ada yang sudah ada disediakan sistem CRM juga mungkin kalau dalam semester lalu itu ya tugasnya itu karena tidak PBL ya kami tim teaching mata kuliah manajemen hubungan pelanggan itu memberikan tugas kepada mahasiswa itu yaitu mereka menggunakan aplikasi CRM ya seperti Odoo, HubSpot, Salesforce ya itu mereka gunakan ya, karena ada yang versi trialnya ya, ataupun uji coba yang mungkin bisa digunakan secara gratis, tapi terbatas. Jadi ya, fiturnya itu hanya cukup untuk 5 orang misalnya ya, atau untuk 5 toko gitu ya. Jadi bisa saja nanti teman-teman coba pelajari. Ya, kenapa tidak diberikan sekarang untuk tugas seperti itu? Ya, karena teman-teman sudah masuk PBL. Ya, jadi dengan adanya PBL tugas teman-teman itu cukup berat ya, harus mencari informasi, wawancara ataupun mencari tahu ya terkait tentang PBL-nya, terkait tentang mitra tersebut yang menggunakan mengaplikasikan CRM, apakah mengaplikasikan ya sesuai dengan capaian-capaian pembelajaran yang ada, ya, sehingga ya, mungkin tidak diberikan tugas untuk platform khusus tadi, tapi di semester lalu itu diberikan. Jadi setiap kelompok itu bebas memilih platform khusus gitu ya. Jadi dari itu mereka bisa tahu platform ini gratis, platformnya berapa biaya langganannya mereka tahu. Jadi biayanya ada yang murah, ada yang memang gratis, memang ada, tapi dengan fiturnya mungkin terbatas. Tapi dengan sederhana ya, cukup sederhana ya itu bisa saja digunakan eh, oleh bisnis yang mungkin baru berkembang ya, oleh perusahaan-perusahaan yang masih berkembang yang mungkin memiliki keterbatasan dana. Oke, selanjutnya ada pertanyaan untuk PBL. Karena di PBL itu capaiannya cukup banyak ya. Kalau tidak salah ada 13 capaian yang mungkin teman-teman isi. Tetapi saya tidak mewajibkan semuanya harus ada. Karena memang di setiap mitra itu ya belum tentu mereka menerapkan CRM. Oke, jadi mungkin apa yang bisa dicapai itu yang teman-teman bahas di pembahasan. Oke, jadi ada 2 minggu atau 3 minggu lagi waktunya bagi teman-teman untuk menyelesaikan laporan tersebut. Jadi silakan kalau ada pertanyaan terkait PBL-nya yang mungkin masih diragukan ataupun masih ada yang bingung gitu ya, silakan ditanyakan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita absen ya untuk pagi ini dan teman-teman bisa lanjutkan untuk pengerjaan PBL-nya kalau memang ada yang perlu dikerjakan. Oke, kita mulai absensi pagi hari ini.